Nah, jadi gimana kita mau istilahnya mau membandingkan ketika ada agama Yahudi, Kristen dan Islam? Banyak yang mengatakan Islam ini agama baru gitu. Ya kan? Agama yang baru timbul di abad ke-7 gitu katanya. Tetapi akidahnya yang di dalam Islam ini sama dengan akidah yang di dalam agama Yahudi. Agama Yahudi hanya tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi untuk mereka. Walaupun mereka mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, tapi Nabi bukan untuk mereka, tapi untuk bangsa lain. Ya. Dan juga mereka juga menolak Al-Quran. Tetapi akidahnya sama. Akidahnya bangsa Yahudi itu tetap tauhid. Nah, konsep keselamatannya bagaimana? Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka mengatakan kalau kalian tidak bertobat, kalian tidak akan selamat. Kalau seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya, seorang anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Jadi artinya orang mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, gitu kan? Bagaimana dengan ajaran Yesus di 4 gospel yang tadi? Yesus sama bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Berarti kan ada keselarasan. Di dalam perjanjian lama disebutkan, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, baiklah mari kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kira-kira masih perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk selamat? Ya, dosa yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju. Berarti kan nggak ada yang harus perlu menanggung dosa kita gitu. Kita mau bersih dari dosa kita, ya kita hanya perlu bertobat. Mirip nggak dengan Islam? Mirip, ya. Kita juga hanya perlu bertobat, kita hanya perlu menyesali perbuatan kita dan tidak mengulanginya lagi. Kita juga perlu berhenti berbuat jahat, membela anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda gitu, bukan cari janda maksudnya. Ya, kita bertobat, kita insya Allah akan diampuni. Jadi sama konsep keselamatannya. Konsep ketuhanannya sama, Yahudi Islam. Konsep keselamatannya juga sama, Yahudi Islam. Nah, ada satu yang berbeda. Jadi antara Yahudi, Kristen dan Islam ada satu yang berbeda. Apa nih? Konsep Mesias. Mesias itu apa? Ada yang tahu Mesias itu apa? Hah? Ada yang tahu? Al-Masih. Nah, jadi Nabi kita, Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya sebenarnya Mesias. Al-Masih bahasa Arab, Mesias bahasa Ibrani, ya. Sama sebenarnya artinya. Kalau di Yahudi yang disebut dengan Mesias itu bisa raja, bisa imam, bisa juga nabi, gitu ya. Di tradisi Yahudi, raja kalau ditahbiskan itu dibaluri dengan minyak gitu. Itu disebut Mesias. Begitu juga nabi, begitu juga imam gitu. Mesias di dalam konteks Yahudi karena ada salah satunya adalah raja, mereka beranggapan berdasarkan kitab mereka itu nanti akan ada raja yang akan datang. Sekarang belum datang, nanti gitu. Kapan? Setelah di dunia ini tidak ada perang. Setelah di dunia ini semua orang sudah mengenal Tuhan. Ya. Tapi raja yang akan datang itu adalah harus benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Dan harus keturunan Daud, ya, melalui anaknya Sulaiman. Sedangkan di Kristen yang disebut dengan Yesus Kristus, Kristus juga artinya Mesias, ya. Jadi kalau Mesias bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani atau Kristos gitu, bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya Al-Masih. Di dalam Kristen yang menjadi perbedaan mencolok dengan Yahudi adalah Yesus disebut atau dianggap atau diklaim sebagai Mesias yang akan datang itu, gitu ya. Yesus disebut sebagai anak Daud, keturunan Daud, ya. Disebut melalui keturunan Salomo. Karena apa? Karena Yesus dianggap sebagai anak Yusuf.
Padahal Yesus bukan anak kandung Yusuf, ya. Kemudian Yesus disebut Mesias karena apa? Karena dia yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Dan karena sudah diangkat, dia nanti akan datang lagi sebagai hakim yang adil gitu. Di dalam Kristen juga menganggap Yesus sebagai Mesias, tapi juga sebagai Tuhan, ya kan? Jadi konsep Mesias yang diklaim oleh Kristen ini kan tidak sesuai dengan konsep Mesias yang dimiliki oleh Yahudi. Kata Yahudi, Yesus yang anak adopsinya Yusuf tidak diterima sebagai keturunan Daud, ya, melalui Sulaiman. Yesus yang diklaim oleh Kristen sebagai Mesias tidak diterima oleh Yahudi. Kenapa? Karena masih ada perang. Bahkan sampai sekarang juga masih ada perang kan? Di Palestina juga masih ada perang. Yesus yang diklaim oleh Kristen sebagai Mesias juga ditolak oleh Yahudi. Kenapa? Karena sampai sekarang pun belum semua manusia kenal Tuhan yang Maha Esa. Ya, masih ada suku-suku pedalaman. Jadi buat Yahudi, Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Kalau di Islam, Nabi Isa disebut Al-Masih karena apa? Karena Nabi Isa alaihissalam diberikan kekuatan dengan mujizat untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati dengan cara apa? Mengusap, gitu ya. Ini sudah jam 1, lanjut atau gimana? Sedikit lagi, boleh. Jadi ada 3 perbedaan antara kitab Yahudi dan kitab Kristen, yaitu konsep ketuhanannya berbeda, konsep keselamatannya berbeda, dan konsep Mesiasnya berbeda. Ya, maka itulah Yahudi sampai sekarang masih punya kitab sendiri yang mereka sebut dengan Tanakh, kumpulan kitab-kitab dari Torah, Nevim, dan Ketuvim. Sedangkan kitabnya orang Yahudi ini dipakai oleh Kristen sebagai bagian dari kitab Kristen, disebut sebagai Perjanjian Lama, ya. Kitabnya orang Yahudi yang tadinya berbahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab yang disebut dengan Septuaginta, diterjemahkan kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Kemudian kitab Septuaginta ini beredar terus sampai akhirnya diresensi terjemahannya. Resensi itu artinya diubah sesuaikan terjemahannya, sehingga menjadi bagian daripada kitabnya orang Kristen yang seolah-olah kitab Septuaginta ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru, gitu ya. Jadi konsep ketuhanan Kristen dengan konsep ketuhanan Yahudi itu berbeda. Konsep ketuhanan Yahudi tauhid, tapi konsep ketuhanan Kristen ketauhidannya meminjam dari Yahudi, tetapi ternyata apa? Mereka dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani. Nah, ini penting sekali ya. Karena itulah mereka menyembah Tuhan yang Esa. Mereka kan mengaku Tuhan kami juga Maha Esa. Tetapi, nah selalu ada tetapinya. Tetapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, ya kan? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka bilang itu satu Tuhan, tapi 3 pribadi, ya, 3 pribadi, tapi satu hakikat. Gitu. Paham nggak mas? 3 pribadi, satu hakikat. Jadi bukan satu Tuhan. Jadi kalau mereka bilang Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Gitu. Bisa dipahami nggak mas? Hah, Puyang? Lanjut lagi. Nanti bilang Bapa itu Maha Kuasa, Putra itu Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa gitu. Beli bodrek Pak. Ya, tetapi gini. Konsep ketuhanan mereka ini walaupun sudah jelas dan terbukti dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan Helenisme Yunani, kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh menghina agama mereka. Ya, Pak ya, setuju Pak ya? Jangan ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Quran untuk tidak menghina sesembahan orang lain. Karena kalau kita menghina, nanti mereka menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Kita hanya perlu mengetahui akidah mereka. Kita hanya perlu mengetahui sejarah mereka. Jadi ketika mereka mencoba mengkristenkan kita, dengan mudah kita bisa bantah. Ya, dengan mudah bisa kita halangi atau sanggah mereka. Jangan kita bantah dengan pentung sapu atau pentungan atau gagang sapu gitu. Karena kalau kita
usir mereka dengan gagang sapu, kalau ada yang foto, yang salah siapa nanti? Yang pegang gagang sapu apa yang pegang Bible? Nah, itu yang kita tidak harapkan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian di sini, dan saya berdoa semoga semuanya kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin.